Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'ala dini kullihi wa kafa billahi syahida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma shalli wa sallim wa karrim wa ala sayyidina wa habibina wa syafina wa qurrati a'yunina nabiyyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Amma ba'du. Hadirin yang kami hormati, seluruh jamaah kaum muslimin yang hadir di Masjid Al-Ikhlas Villa Dargoto yang senantiasa insyaallah kita semua dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Puji serta syukur marilah sama-sama kita sampaikan kepada kehadiran Allah Subhanahu wa taala atas karena limpahan rahmat-Nya lah pada siang ini kita masih diberikan berbagai macam nikmat, di antaranya nikmat iman, nikmat Islam, nikmat sehat, nikmat rezeki dan panjang umur, sehingga kita masih dapat melaksanakan segala aktivitas, baik aktivitas duniawi maupun aktivitas ukhrawi, dengan harapan mudah-mudahan segala rangkaian amal ibadah yang telah kita laksanakan dan apa yang akan kita laksanakan, dengan harapan kesemuanya itu diberikan ganjaran oleh Allah Subhanahu wa taala. Salawat teriring salam mari sama-sama kita sampaikan kepada junjungan kita baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada para keluarga dan para sahabatnya, dengan harapan kita mendapat syafaatnya di yaumil qiyamah nanti. Amin amin ya rabbal alamin. Hadirin, sebelum pelaksanaan sholat Jumat, izinkanlah kami selaku takmir Masjid Al-Ikhlas Villa Dargoto untuk menyampaikan beberapa maklumat, yaitu sebagai berikut. Yang pertama, kami menghimbau kepada jamaah sekalian sebelum khatib naik mimbar agar segera merapatkan saf-saf yang kosong terlebih dahulu. Sekali lagi, jamaah yang telah hadir mohon mengisi saf-saf yang kosong terlebih dahulu, agar nanti jamaah yang hadir di belakangan tidak melangkahi atau melompati bahu-bahu hadirin sekalian. Dan juga kami mohon para jamaah yang menggunakan alat komunikasi mohon segera dinonaktifkan. Dan anak-anak yang di atas ketika khatib sedang naik mimbar dilarang berbicara. Mohon anak-anak segera mohon menyimak dan mendengarkan apa yang disampaikan oleh khatib. Begitu juga hadirin yang ada di bawah, mohon ketika khatib naik mimbar dengarkan secara khusyuk, dilarang bermain handphone dan segala macam aktivitas yang lainnya. Lalu untuk jamaah yang berada di posisi sebelah kanan saya, nanti mohon agar menjalankan infak tromol setelah azan Jumat berkumandang. Lalu yang kedua, maklumat berikutnya yaitu para petugas Jumat pada siang hari ini tanggal 21 Juni 2024 atau bertepatan dengan 14 Zulhijjah 1445 Hijriah adalah yang bertindak selaku khatib, insyaallah akan disampaikan oleh Ustadz Muhammad Sofyan. Alhamdulillah beliau telah hadir di tengah-tengah kita. Untuk muazin nanti insyaallah akan disampaikan oleh Ustadz Jajang, dan imam akan disampaikan oleh Ustadz Maulana. Lalu maklumat yang selanjutnya yaitu laporan keuangan kas Masjid Al-Ikhlas Villa Dargoto sebagai berikut. Saldo kas periode 14 Juni 2024 sebesar 16.237.508 rupiah. Adapun penerimaannya sebagai berikut. Penerimaan kotak Jumat periode 14 Juni 2024 sebesar Rp2.140.000. Penerimaan kotak subuh periode 15 sampai 21 Juni 2024 sebesar Rp2.386.000.
Penerimaan kotak maghrib periode 15 hingga 21 Juni 2024 sebesar Rp416.000. Adapun total penerimaan sebesar Rp4.942.000. Adapun pengeluarannya sebagai berikut. Untuk pekerjaan operasional sebesar Rp1.103.000. Untuk pekerjaan dakwah dan bidang peribadatan sebesar Rp1.560.000. Adapun total pengeluarannya sebesar Rp2.663.000. Alhamdulillah Masjid Al-Ikhlas Villa Datokol sampai dengan pertanggal 21 Juni 2024 mempunyai saldo kas sebesar Rp18.516.800. Lalu yang berikutnya yaitu bagi hadirin yang mau hadiah umroh gratis, mari sama-sama kita ikuti kajian Ahad subuh yang dilakukan setiap ba'da sholat subuh di Masjid Al-Ikhlas dengan syarat dan ketentuan yang berlaku dengan mengisi list yang telah disediakan. Lalu yang kelima, kami mengundang para jamaah Masjid Al-Ikhlas khususnya dan jamaah pada umumnya untuk yang mempunyai keluasan waktu untuk mengikuti kajian ba'da sholat maghrib setiap Jumat sore. Lalu yang berikutnya yaitu bagi jamaah Masjid Al-Ikhlas pada khususnya, kami sebagai takmir Masjid Al-Ikhlas membuka tabungan kurban, yaitu setiap bulan sebesar Rp300.000. Mari kita niatkan untuk tahun depan kita sudah mulai bisa untuk membeli atau untuk menyediakan hewan kurban, khususnya untuk diri kita pribadi. Bagi yang berminat bisa menghubungi sekretariat atau bidang dakwah peribadatan dan lain sebagainya, yaitu dikenakan biaya sebulan Rp300.000. Insya Allah mari kita niatkan, mudah-mudahan Allah memudahkan niat kita, memberkahi rezeki kita untuk melaksanakan niat kurban untuk tahun berikutnya. Amin ya rabbal alamin. Kami juga mohon ucapan ribuan terima kasih kepada donatur yang telah melimpahkan rezekinya. Mudah-mudahan rezekinya diterima oleh Allah Subhanahu wa taala, rezekinya diberkahi, dan kita bacakan Quran suratul Fatihah terutama untuk sanak famili keluarga kita yang sedang sakit. Mudah-mudahan dengan pembacaan Quran suratul Fatihah Allah sembuhkan dari segala penyakitnya, dijadikan penggugur segala kekhilaafannya, dan setelah sembuh bisa beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan anak-anak kita yang akan melanjutkan ke jenjang berikutnya segera diberikan nilai yang terbaik, dimudahkan dalam proses untuk melanjutkan ke proses jenjang sekolah atau berikutnya. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Demikian yang dapat kami sampaikan, lebih kurang saya mohon maaf. Billahi taufiq wal hidayah wal 'afwu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allah.
La haula. Allah. La ilaha illallah. Allahumma shalli ala Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi bi ni'matihi tatimmus shalihat wa bi fadlihi tatanazzalul khairat wal barakat wa bi tawfiqihi tatahaqqaqul maqasid wal ghayat. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dahu. Allahumma salli wa sallim wa barik ala habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa tabi'in wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'd. Fa ya ibadallah, usikum wa iyaya nafsi bi taqwallah faqad faza al-muttaqun. Faqala subhanahu wa ta'ala fi kitabihil karim, أعوذ بالله من الشيطان الرجيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. وقال في آية أخرى أعوذ بالله من الشيطان الرجيم إن عدة الشهور عند الله 12 شهرا في كتاب الله يوم خلق السماوات والأرض منها 4 حرم ذلك الدين القيم فلا تظلموا فيهن أنفسكم وقاتلوا المشركين كافة كما يقاتلونكم كافة واعلموا أن الله مع المتقين. صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. Ma'asyiral muslimin, silang salat Jumat Masjid Al-Ikhlas yang dirahmati Allah. Pertama-tama mari kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas limpahan karunia dan nikmatnya yang tak terhitung dan tak terhenti kepada kita. Alhamdulillah, di siang hari yang cerah dan panas ini kita mendapatkan ma'unah dan hidayah dari Allah untuk melangkahkan kaki berada di tempat yang mulia, yaitu rumahnya Allah Subhanahu wa taala, dalam rangka melaksanakan salah satu kewajiban kita sebagai muslim laki-laki, yaitu salat Jumat. Mudah-mudahan seluruh aktivitas ibadah kita, baik yang tampak maupun yang tersembunyi, baik yang mahdhah maupun yang ghairu mahdhah, di hari yang mulia dan penuh barakah ini diterima dan dicatat sebagai amal ibadah di sisi Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Salawat dan salam mari kita hadiahkan kepada junjungan Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada para sahabatnya, keluarganya dan umatnya hingga akhir zaman. Mudah-mudahan kita kelak pantas mendapatkan syafaat dari beliau dengan terus melaksanakan sunnah-sunnahnya, menghidupkan sunnah-sunnahnya sampai akhir hayat kita. Alhamdulillah, salah satu sunnah yang kita lakukan di hari ini adalah hadir di masjid untuk salat Jumat, kemudian mengisi waktu luang kita dengan berzikir, bersalawat, beristighfar, bertahlil, bertasbih dan sebagainya, adalah sunnah-sunnah yang dianjurkan oleh Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang dianjurkan senantiasa diucapkan oleh setiap muslim di hari yang penuh barakah Jumat ini.
Mudah-mudahan itu menjadi wasilah Rasulullah mengakui kita sebagai umatnya, dan kita kelak pantas mendapatkan syafaat dari beliau. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, dari mimbar yang mulia ini pula khatib berwasiat kepada diri khatib pribadi dan kepada seluruh hadirin yang hadir untuk terus menjaga, merawat dan meningkatkan kualitas takwa kita kepada Allah Subhanahu wa taala dengan cara melaksanakan seluruh perintah-perintah Allah dan berusaha sekuat tenaga untuk menjauhi, menghindari dan meninggalkan apa-apa yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Dengan kita berada di jalan ketakwaan dan keimanan kepada Allah, melaksanakan perintah-perintah Allah, menjauhi larangan-larangan Allah, insya Allah kita menjadi hamba yang selamat baik dunia maupun di akhirat. Insya Allah kita menjadi hamba yang bahagia baik dunia maupun di akhirat. Amin ya rabbal alamin. Dan yang pasti kalau kita menjadi hamba-hamba yang bertakwa, kita akan menjadi hamba-hamba yang memiliki derajat yang tinggi di sisi Allah Subhanahu wa taala. Inna akramakum indallahi atqakum. Sesungguhnya yang paling mulia di antara kita Allah adalah yang paling takwa kepada Allah Subhanahu wa taala, yang paling melaksanakan perintah-perintah Allah dan yang paling meninggalkan dan menjauhi apa-apa yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan kehadiran kita di tempat ini adalah wujud keimanan kita, wujud ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala, dan kemudian meninggikan derajat kita di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, 4 hari yang lalu kita sudah merayakan bersama-sama hari raya kurban. Alhamdulillahirabbil alamin, itu pertanda Allah masih memberikan kita kesempatan bertemu kembali dengan hari raya Idul Kurban atau bulan Dzulhijjah. Adalah nikmat besar dari Allah Subhanahu wa taala karena kita kembali berada di salah satu bulan haram, salah satu bulan yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana ayat yang dinukil oleh khatib di awal tadi, inna iddatasyuhuri indallahi 12 syahran fi kitabillah. Sesungguhnya hitungan bulan itu dalam 1 tahun, kata Allah, adalah 12 bulan. Yauma khalaqas samawati wal ard, sejak Allah menciptakan langit dan bumi. Minha arba'atun hurum, dan di antara 12 bulan itu ada 4 bulan yang paling mulia, ada 4 bulan yang haram, ada 4 bulan yang memiliki kedudukan istimewa di hadapan Allah Subhanahu wa taala, dan salah satunya adalah bulan Dzulhijjah di mana kita sekarang ada di dalamnya. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Kemudian apa yang harus kita lakukan di bulan Dzulhijjah ini? Di bulan-bulan haram juga yang lain. Makanya Allah Subhanahu wa taala mengingatkan dalam lanjutan ayat tadi, wala tazlimu anfusakum fihinna. Fala tazlimu fihinna anfusakum. Janganlah sekali-kali kalian menzalimi diri kalian di bulan-bulan haram tersebut, termasuk bulan Dzulhijjah, bulan Dzulqa'dah yang telah lewat, ataupun bulan Muharram yang akan datang, dan nanti di bulan Rajab. Makanya Allah Subhanahu wa taala mewanti-wanti kepada umat Islam, jangan sekali-kali berbuat zalim. Apa yang dimaksud dengan berbuat zalim? Berbuat zalim kembali kepada melaksanakan apa-apa atau melakukan apa-apa yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala dan meninggalkan apa-apa yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang diperintahkan kita tinggalkan, tapi sebaliknya yang Allah larang kita lakukan, itu adalah perbuatan zalim. Makanya kata Allah Subhanahu wa taala dalam surat Al-Isra, in ahsantum ahsantum li anfusikum wa in asatum falaha. Kalau kalian berbuat baik, taat kepada Allah, berbuat baik kepada sesama manusia, itu sejatinya kebaikan itu untuk dirimu. In ahsantum ahsantum li anfusikum wa in asatum falaha. Dan kalau kalian berbuat buruk,
berbuat jahat baik kepada Allah maupun kepada sesama manusia, itu sesungguhnya keburukan itu adalah untuk dirimu kalian. Sesungguhnya kezaliman itu adalah untuk diri kalian. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Maka ketika kita berada di bulan-bulan haram, Dzulqa'dah, Dzulhijjah, Muharram, kemudian Rajab, kita harus lebih waspada ketimbang bulan-bulan yang lain. Bukan berarti kita boleh di bulan-bulan yang lain tidak melaksanakan perintah-perintah Allah, melanggar larangan-larangan Allah, tapi di bulan-bulan haram ini yang Allah saja memuliakan bulan-bulannya, kita juga justru harus lebih waspada. Bagaimana ketaatan kita harus lebih meningkat dan lebih banyak di bulan-bulan haram, dan usaha kita untuk menjauhi dan meninggalkan apa-apa yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala harus lebih besar lagi usaha kita. Kenapa demikian? Karena Allah Subhanahu wa taala menjanjikan pahala yang lebih besar terhadap kesalehan, ketaatan, amal ibadah yang dilakukan seorang hamba di bulan-bulan haram ini, dan melipat gandakan dosanya jika dilakukan di bulan-bulan haram ini. Makanya Allah Subhanahu wa taala berfirman, ya ayyuhalladzina amanu la tuhillu sya'airallah wala syahral haram. Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu melanggar syiar-syiar Allah dan jangan melanggar kehormatan bulan-bulan haram. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Mari, mumpung kita masih berada di bulan-bulan haram, tingkatkan kewaspadaan kita, kesadaran kita akan pentingnya menjalankan perintah-perintah Allah. Kalau kita sering meninggalkan sholat 5 waktu, sering bolong, maka di bulan-bulan haram ini kita harus lebih waspada lagi. Kalau kita suka menunda-nunda sholat 5 waktu, mengerjakan tapi menunggu akhir-akhir waktu, maka di bulan-bulan haram, khususnya di bulan Dzulhijjah ini, mari kita berusaha dengan tegas, dengan keras untuk melaksanakan sholat 5 waktu tepat waktu. Kalau kita enggan, malas untuk sholat 5 waktu secara berjamaah di bulan-bulan lain, di bulan-bulan haram, di bulan Dzulhijjah dan bulan Muharram berikutnya ini, kita harus lebih berusaha lagi bagaimana kaki kita ringan untuk berada, melangkahkan kaki, melaksanakan sholat secara berjamaah. Pun terhadap sesama manusia. Kalau sesama manusia, sesama keluarga, kepada istri, kepada anak, kepada tetangga dan sebagainya, kita mudah menyakiti hati mereka. Kita mudah berbuat zalim kepada mereka, memfitnah dan sebagainya, menghibah dan sebagainya. Maka di bulan-bulan haram ini, mari kita kekang hawa nafsu kita, bagaimana kita menjadi pribadi yang lebih baik di bulan-bulan haram ini. Udkhulu fis-silmi kafah, masuklah kalian kepada Islam secara paripurna, secara sempurna. Maka kesempatan kita yang bisa memotivasi kita untuk menjadi lebih baik, kita diawali dengan kesadaran kita bahwa kita sekarang berada di bulan-bulan haram, di mana pahala amal ibadah lebih banyak pahalanya ketimbang di luar bulan-bulan haram, dan dosa yang dilakukan, kemaksiatan, penyimpangan yang dilakukan, dosanya lebih besar ketimbang dilakukan di bulan-bulan lain. Dengan kesadaran itu, insya Allah kita akan terus berusaha untuk menjadi pribadi-pribadi yang lebih baik dari bulan-bulan yang lalu, dari bulan-bulan selain bulan-bulan haram, kemudian mengkristal dalam diri kita, menjadi jati diri kita, kemudian meskipun kita tidak berada di bulan-bulan haram, kepribadian itu terus melekat dalam diri kita, dan kita terus menjadi hamba-hamba yang soleh, baik soleh secara pribadi taat kepada Allah, maupun soleh secara sosial, baik kepada sesama. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, ibadah kurban yang dianjurkan dalam Islam sungguh luar biasa maknanya bagi kita. Ternyata ujian yang dihadapi, yang diterima oleh Nabi Ibrahim alaihissalam tidak seberat kita umat Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nabi Ibrahim untuk menguji ketaatannya harus diuji dengan perintah menyembelih sang putra kesayangannya. Tapi kita
umat Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ujian tidak seberat itu. Kita hanya cukup mengorbankan sedikit rezeki kita dengan berkurban seekor kambing, sapi ataupun onta. Tapi meskipun begitu kita masih pilih-pilih, masih banyak pertimbangan untuk bagaimana cara kita bisa melaksanakan perintah Allah berupa berkurban. Makanya kita bersyukur. Dengan apa kita bersyukur? Dengan melaksanakan perintah-perintah Allah. Tidak harus menyembelih putra kesayangan kita, tidak harus mengorbankan putra kesayangan kita. Bagaimana kita membuktikan cinta, iman, dan ketaatan kita kepada Allah. Tapi cukup dengan melaksanakan sholat 5 waktu dengan baik dan sempurna, berbuat baik kepada sesama, saling menghargai. Itu adalah pengorbanan luar biasa yang bisa kita lakukan kalau kita taat dan beriman kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Meskipun kita mungkin belum Allah takdirkan rezeki kita lebih sehingga kita tidak mampu berkorban dengan hewan, tapi ketaatan kita kepada Allah harus mencerminkan kepribadian kepada Nabi Ibrahim alaihissalam dan keluarganya. Betapa cobaan ujian itu sangat berat bagi mereka. Bagaimana mereka harus meninggalkan keluarganya, meninggalkan kampung halamannya dalam rangka melaksanakan perintah Allah, menyembelih putra kesayangannya dalam rangka melaksanakan perintah Allah. Tapi kita tidak begitu berat ujiannya. Kita cukup meluangkan waktu kita untuk sujud ruku kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu sudah menjadikan nilai ketaatan kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita cukup menyisihkan 2,5% dari harta kita. Kita cukup mengorbankan 1 ekor kambing. Kalau patungan mungkin 3 juta, 3,5 juta untuk 7 orang 1 ekor sapi. Tapi kita kadang-kadang masih banyak perhitungan, masih banyak pertimbangan, masih banyak angan-angan hawa nafsu hayawani kita yang membelenggu kita untuk kita tidak berkurban. Makanya kata Nabi Muhammad SAW, man wajada sa'atan walam yudhhi fala yaqrabanna musallana. Barang siapa yang Allah berikan kelapangan rizki, kemudahan rizki, kelebihan rizki, mampu dia berkurban, mampu dia membeli kambing, patungan sapi dan sebagainya, tapi dia enggan untuk melakukan itu, fala yaqrabanna musallana, janganlah sekali-kali dia mendekati tempat sholat kami, kata Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sebuah ungkapan tidak langsung yang menggambarkan betapa bencinya Rasulullah kepada umatnya yang menahan-nahan hartanya padahal berlebih, tapi tidak mau berbagi kepada sesama. Mudah-mudahan yang tahun ini kita masih tidak mampu berkurban atau masih banyak pertimbangan untuk berkurban, Allah mudahkan untuk kita membuktikan cinta kita kepada Allah, ketaatan kita kepada Allah dengan dimudahkan kita untuk berkurban. Apalagi pengurus masjid sudah memfasilitasi dengan tabungan kurban 1 tahun, 1 bulan 300.000, itu sangat memudahkan. Tinggal niatnya, azamnya, bagaimana kita benar-benar untuk membuktikan ketaatan kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, bertakarrub kepada Allah Subhanahu wa ta'ala melalui hewan kurban yang kita tabung, yang kita cicil selama 1 tahun. Kalau niat itu ada, insya Allah akan terwujud. Karena banyak cerita-cerita, kisah-kisah inspiratif di TV-TV. Pemulung bisa berkurban, petani bisa berkurban, pengamen bisa berkurban. Kenapa? Berniat dan berazam dalam dirinya bahwa dia akan membuktikan cinta dan ketaatannya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa ta'ala memudahkan segala urusan kita, memberikan kita kelapangan rezeki, kemudahan dalam usaha. Kemudian Allah takdirkan tahun depan kita bisa berkurban, atau Allah takdirkan kita berangkat ke tanah suci untuk melaksanakan rukun haji yang kelima. Amin ya rabbal alamin. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati dzikril hakim wa taqabbalallahu minna wa minkum tilawatah innahu huwas samiul alim. Allahumma ighfir lana dzunubana. Alhamdulillah
Alhamdulillah hamdan katsiran kama amar. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah ighraman liman jahada bihi wa kafar. Wa asyhadu anna sayyidina Muhammadan abduhu wa rasuluh sayyidul insi wal bashar. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi mattasalat aynun bi ghana wa udhunun bi khabar. Amma ba'd, fa ya ayyuhan nas ittaqullaha ta'ala wa darul fawahisha ma dhahara minha wa ma batan wa hafizu 'ala at-ta'ati wa huduril jumu'ati wal jamaah wa'lamu anna Allah amarakum bi amrin bada fihi bi nafsihi wa thanna bi malaikati qudsi fa qala ta'ala wa lam yazal qailan 'alima inna Allah wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma salli wa sallim 'ala sayyidina Muhammad kama sallaita 'ala sayyidina Ibrahim wa 'ala ali sayyidina Ibrahim wa barik 'ala sayyidina Muhammad wa 'ala ali sayyidina Muhammad kama barakta 'ala sayyidina Ibrahim wa 'ala ali sayyidina Ibrahim fil 'alamin innaka Hamidum Majid. Allahumma warḍi 'anil khulafa'ir rasyidin sayyidina Abi Bakar wa Umar wa Uthman wa Ali wa ansari ashabi nabika ajma'in wa anit tabi'in wat tabi'it tabi'in wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat innaka antas samiun qaribun mujibud da'wat ya qadiyal hajat ya arhamar rahimin. Allahumma ansurna wal muslimin wa sallimna wal muslimin wa afina wal muslimin warhamna wal muslimin ya arhamar rahimin. Allahumma la tada' lana dhanban illa ghafarta wa la hamman illa farajta wa la daynan illa qadayta wa la maradan illa shafaita wa la 'aiban illa satarta wa la hajatan min hawaij dunya wal akhirah illa qadaytaha wa yassartaha ya rabbal alamin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Walhamdulillahi rabbil alamin. Ibadallah, innallaha ya'muru bil 'adli wal ihsan wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkari wal baghi ya'idukum la'allakum tadhakkarun. Fadhkurullaha yadhkurkum washkuruhu 'ala ni'amihi yazidkum fas'alu min fadlihi yu'tikum wa la dzikrullahi akbar wallahu ya'lamu ma tasna'un. Aqimus shalah. Terus La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Istaqimu wa atadilu. Shaf lurus dan rapat. Mari kita isi lagi saf-saf terdepan agar salat kita menjadi sempurna. Salat jami'ah rahimakumullah. Allahu Akbar. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim, Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Ya ayyuhalladzina amanu idza nudiya lis-salah
إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله وذروا البيع ذلكم خير لكم إن كنتم تعلمون فإذا قضيت الصلاة فانتشروا في الأرض وابتغوا من فضل الله واذكروا الله كثيرا لعلكم تفلحون وإذا رأوا تجارة أو لهوا انفضوا إليها وتركوك قائما قل ما عند الله خير من اللهو ومن التجارة والله خير الرازقين. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. إن للمتقين مفازا حدائق وأعنابا وكواعب أترابا وكأسا دهاقا لا يسمعون فيها لغوا ولا كذابا جزاء من ربك عطاء حسابا رب السماوات والأرض وما بينهما الرحمن لا يملكون منه خطابا يوم يقوم الروح والملائكة صفا لا يتكلمون إلا من أذن له الرحمن وقال صوابا ذلك اليوم الحق فمن شاء اتخذ إلى ربه مآبا إنا أنذرناكم
لكم عذابا قريبا يوم ينظر المرء ما قدمت يداه يوم ينظر المرء ما قدمت يداه ويقول الكافر يا ليتني كنت ترابا. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم ورحمة الله. استغفر الله العظيم. استغفر الله العظيم. استغفر الله العظيم الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليك من جميع المعاصي والذنوب. لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير. لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد يحيي على كل شيء قدير. اللهم أجرنا من النار. اللهم أجرنا من النار. اللهم أجرنا من النار بسلام. اللهم أنت السلام ومنك السلام وإليك يعود السلام. فحينا ربنا بالسلام وادخلنا الجنة دار السلام. تبارك ربنا وتعالى ذا الجلال والإكرام. الفاتحة. إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم. واعف عنا يا كريم واعف عنا يا رحيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين حمد الشاكرين حمدا ناعمين حمدا يوافي نعمه ويكافئ مزيدا. يا ربنا لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك الكريم وعظيم سلطانك. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد. اللهم اغفر لنا ذنوبنا ولوالدينا وارحمنا وارحمهم كما ربيانا صغارا. ولجميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات إنك أنت سميع قريب مجيب الدعوات يا قاضي الحاجات. اللهم ربنا تقبل صلاتنا وصيامنا وقيامنا وركوعنا وسجودنا وتخشعنا وتعبدنا وتمن توصيرنا يا الله يا أرحم الراحمين. اللهم ربنا
ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب ربنا هب لنا من أزواجنا وذريتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم بفضلك سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين الفاتحة. الله ألا